Lu Yun berdiri dan berdiri di depan Kunmu. Kunpeng tidak berniat berhenti, dia sudah diperingatkan oleh Kun Su sekali. Aku memintamu untuk berhenti, apakah kamu tuli? Sebuah bola basket mengembun dari sayap Lu Yun dan langsung mengenai Kunpeng. Kegentingan, kepala Kunpeng terbentur ke samping, menimbulkan suara seperti logam yang bergesekan. Pengadilan kematian, rudal bersayap yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh Kunpeng, menggambar busur indah di udara dan langsung menuju Lu Yun dalam posisi hampir vertikal. Lu Yun menggunakan sayapnya sebagai pedang, dan dengan pukulan di atas kepalanya, energi pedang melesat langsung ke langit, mencoba merobek langit kelabu. Boom booming, semua rudal sayap terbelah dua oleh energi pedang ini dan meledak, pemandangannya sangat spektakuler. Siapa kamu? Beraninya kamu tidak menaati rajaku? Mata mekanis Kunpeng terus berkedip, seolah mengamati Lu Yun. Saya adalah pemimpin Kunmu, dan dia adalah anggota saya. Lu Yun melirik Kunmu di belakangnya dan berkata, Kapten, kamu pasti baru saja melihat tingkah laku Kunmu yang memberontak. Dia bisa bersikap seperti ini. Kamu, sang kapten, punya tanggung jawab yang tak terelakkan. Dia harus dieksekusi sesuai hukum. Kunpeng mengucapkan kata demi kata. Kalau begitu aku akan meninggalkan kata-kataku di sini. Aku akan membawa Kunmu pergi hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan cobalah. Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara kasar. Rajaku, kamu juga mendengarnya. Ini adalah sikap Panglima Ikun yang bermartabat. Dari sudut pandang bawahan, unit seperti itu tidak perlu ada sama sekali. Kunpeng menoleh untuk melihat Kun Su yang duduk di posisi tinggi. Lu Yun tercengang dengan pemandangan ini. Dia telah melihat banyak pengadu, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu terang-terangan. Bunuh mereka, siapapun yang tidak menaatiku akan dibunuh. Kun Su mengibaskan sayapnya dengan tidak sabar. Kamu mendengarnya, rajaku ingin kamu mati, kenapa kamu tidak meluruskan leher ayam itu dan mati dengan patuh? Jika dia menyuruhku mati, aku harus mati. Jika dia menyuruhmu mati, apakah kamu akan mati? Lu Yun memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar bisa mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu. Sepertinya kamu sudah lama berencana untuk memberontak. Lu Yun terkekeh, saya tidak pernah setia, jadi bagaimana saya bisa berbicara tentang pemberontakan? Kalau begitu aku tidak akan pernah membiarkanmu, orang yang tidak setia dan tidak adil, tinggal di sini hari ini. Kunpeng meraung dengan marah, dan mengaktifkan pendorong roket di belakangnya. Sebuah bayangan melintas di udara, menuju ke arah Lu Yun. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, meledak. Sebelum suara itu selesai, sosok hantu Kunpeng tiba-tiba berhenti, dengan wajah yang luar biasa, dan beberapa pilar api berwarna merah darah ditembakkan dari tubuhnya yang seperti baja. Dalam sekejap, Kunpeng ditelan api. Meski tubuhnya sekuat baja, ia tidak mampu menahan erosi api aneh ikan yin yang. Ada tanda-tanda mencair di banyak bagian tubuh. Dan api aneh ikan yin yang ini tersembunyi di dalam bola basket yang baru saja dilempar Lu Yun. Rajaku, selamatkan aku, rajaku. Kunpeng meratap. Lu Yun meraih Kunmu dan ingin menggunakan keributan ini untuk meninggalkan negeri yang benar dan salah ini. Aku tidak menyuruhmu pergi. Kun Su perlahan membuka matanya dan menatap Lu Yun. Untuk sesaat, Lu Yun membeku di tempat, merasa seperti dikelilingi dari semua sisi, seolah-olah setiap bagian tubuhnya tanpa cacat. Nak, Kun tidak bisa membenci raja ini. Kun Su muncul di belakang Lu Yun seperti kilat, dan mengepakkan sayapnya di saat yang bersamaan. Seluruh tubuh Lu Yun bergetar, dan kabut beracun ungu yang tak terhitung jumlahnya langsung menelan tubuhnya, menghindari pukulan fatal ini. Sayap Kun Su memotong kabut ungu beracun, tapi Lu Yun tidak terlihat. Cara yang tidak benar, kalian Ikun, masih suka melakukan trik-trik kecil ini. Tubuh Kun Su adalah ilusi, dan dia muncul di platform tinggi lagi, menghadap ke alun-alun, tetapi tidak ada jejak Lu Yun yang ditemukan. Apakah kamu mencariku? Suara Lu Yun terdengar di telinga Kun Su. Ini mengejutkan Kun Su. Matanya bersinar ungu dan dia mengamati alun-alun itu lagi, tapi masih tidak ada jejak Lu Yun. Kamu tidak dapat menemukanku karena aku ada di dalam dirimu. Suara Lu Yun terdengar lagi. Sekarang kamu punya dua pilihan, ayo pergi, atau aku akan membalikkan tubuhmu. Apakah kamu mencoba menakutiku? Wajah Kun Su menunjukkan kemarahan. Kamu bisa mencobanya dan lihat apakah itu menakut-nakuti atau ancaman. Bagaimanapun, pilihan ada di tanganmu. Kun Su menahan amarah di dalam hatinya dan memandang Kunpeng yang telah meleleh seperti manusia salju yang bertemu matahari dan tidak berbentuk Kunpeng. Saya mengaku kalah. Benar, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Saat suara itu turun, Lu Yun muncul lagi di alun-alun, masih dalam posisi yang sama, tanpa bergerak satu langkah pun dari awal hingga akhir. Sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Lu Yun memperingatkan sambil melihat ke arah Kun Su yang hendak bergerak. Meski hanya satu kalimat, 5 kata pertama keluar dari mulut Lu Yun, dan 4 kata terakhir terngiang di telinga Kun Su. Jelas sekali Lu Yun memperingatkan Kun Su bahwa aku masih ada di tubuhmu. Jika Anda tidak ingin menjadi Kunpeng berikutnya, jujurlah saja. Melihat Kun Su benar-benar tidak mengambil tindakan selanjutnya, Lu Yun menghela nafas lega dan segera pergi bersama Kunmu. Dia benar-benar takut Kun Su akan melawannya sampai mati, tapi bukan karena Lu Yun takut dengan kekuatan Kun Su. Lagi pula, untuk tubuh dari daging dan darah dan tubuh baja, satu-satunya perbedaan api alien mungkin yang satu terbakar dalam waktu lebih singkat daripada yang lain.
Alasan kenapa dia tidak ingin berkonflik dengan Kun Suki adalah karena keberadaannya dapat membantu Lu Yun menjaga dan menyeimbangkan Saron. Dan ada hal lain yang Lu Yun tidak yakin, yaitu jika Kun Su terbunuh, Kun yang telah menerima Dewa Mekanik akan mati. Mundur sekarang adalah pilihan terbaik. Kun Su melihat ke arah menghilangnya Lu Yun dan mengertakkan gigi, sampah. Banyak sampah. Selamatkan, selamatkan aku, rajaku. Kun Peng yang hampir berubah menjadi genangan besi cair memohon. Saya tidak butuh sampah. Dalam satu kalimat, Kun Peng divonis hukuman mati. Saat ini, mata Kun Peng dipenuhi kebingungan dan amarah, dan ekspresinya sama persis dengan ekspresi Kun Mu sekarang. Dia tidak lagi memohon, tidak lagi mengharapkan Kun Su menyelamatkannya, dia hanya ingin mati sekarang. Kun Su menunjuk ke arah Xiao Heizi dengan santai, kamu akan menjadi kapten Xiao Heizi mulai sekarang. Kun itu terlihat sangat bersemangat, seolah belum melihat nasib Kun Peng. Menurutnya, Kun Peng berakhir seperti ini karena kurangnya kemampuan dan kemampuannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kun Su. Terima kasih banyak, rajaku. Aku pasti tidak akan mengecewakan rajaku. Oke, aku tahu kesetiaanmu sekarang. Kun Su mengibaskan sayapnya dengan tidak sabar, cepat bersihkan tempat ini, aku terlihat menjijikkan. Kun dari klan Kun memang menyedihkan. Mereka percaya pada Kun Su dan rela mengorbankan nyawanya demi dia, tapi Kun Su hanya memperlakukan mereka sebagai aksesoris wanita jalang. Dapat dibuang. Ini, seperti apa dunia bawah? Kun Mu membuka matanya dengan lelah, dan tidak ada vitalitas yang terlihat di wajahnya, yang tampak tak bernyawa. Lu Yun menghela nafas, bangun. Ini bukan dunia bawah, kamu masih hidup. Kun Mu memandang Lu Yun, seorang pria yang tidak takut hidup dan mati, tapi sekarang dia mulai menangis. Kapten, kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa? Biarkan aku mati. Apa yang kamu bicarakan? Saya pemimpin resimen Anda dan Anda adalah anggota resimen saya. Bagaimana saya bisa melihat Anda mati? Meskipun semua yang dikatakan Lu Yun masuk akal, Kun Mu menggelengkan kepalanya, ada beberapa hal yang Anda, Kapten, tidak akan mengerti. Tapi terima kasih, pemimpin. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Kun Mu perlahan menutup matanya sambil berbicara, Kapten, cepat pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali. Katakan saja, kekuatan hidup Kun Mu mulai terkuras habis dengan cepat. Lu Yun tidak mengatakan apapun untuk mencegahnya, tetapi melihat Kun Mu berjalan dengan tenang sepanjang perjalanan. Hati sudah mati seperti lampu padam. Hilangnya keyakinan dalam hidup berarti Kun Mu tidak ada artinya lagi dalam hidup. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Setelah sekian lama, Lu Yun menghela nafas dan berkata. Saat suaranya turun, tubuh Kun Mu akan sudah lama terhanyut, berubah menjadi debu, dan terbang bersama angin. Kemanapun debu lewat, pasir kuning naik dan turun, ditutupi sedikit tanaman hijau. Bunga yang jatuh awalnya tidak berperasaan, tetapi berubah menjadi lumpur musim semi untuk melindungi bunganya. Sekalipun dia kehilangan keinginan untuk hidup, bahkan jika dia meninggal, dia tetap ingin melindungi rumah yang dicintainya. Jika dia punya waktu, Lu Yun sangat ingin mengeluarkan gelas anggurnya, minum enak, dan mengirim Kun Mu dalam perjalanan terakhirnya. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Kun Za mungkin telah berperang melawan pasukan klan Sa sekarang, dan dia harus bergegas. Karena Lu Yun yakin Kun Za akan dikalahkan kali ini, dia hanya ingin meminimalkan korban sebanyak mungkin untuk memastikan Kun masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan cacing darah. Pada saat ini, antara Menara Satu dan Istana Kun, klan mekanik Kun yang dipimpin oleh Jenderal Kun Za dan klan cacing darah Sa yang dipimpin oleh Sa Gong bertempur dalam kekacauan. Pertempuran itu sangat sengit, dan kedua pasukan sama-sama berimbang. Kun dan cacing darah kehilangan nyawa mereka setiap detik. Kekuatan Kun Za dan Sa Gong Yi Kun Yi Chong sama-sama berimbang. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Ikun tidak gegabah ikut medan pertempuran. Meskipun Kun mekanis yang tiba-tiba ini memberi mereka rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan, mereka juga teringat kata-kata Lu Yun, tidak seorang pun boleh bertindak tanpa perintahnya. Kita akhirnya menyusul. Lu Yun melirik ke medan perang. Itu lebih baik dari yang dia harapkan. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke anggota Ikun dan memuji, bagus sekali. Perintahku tidak diabaikan. Saya. Anggota Ikun sedikit malu setelah dipuji begitu banyak. Kapten, apa ini? Senjata rahasia klan kita, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Salah satu anggota Ikun terkenal bertanya. Aku akan memberitahumu ini nanti, mundur sekarang. Lu Yun memberi perintah. Kenapa kami tidak membantu? Banyak anggota Ikun yang berkata dengan heran. Ikuti perintah komandan resimen kita. Sekarang semua Ikun harus segera mundur ke lokasi penyergapan dan bersiaga kapan saja. Meski Ikun semua kebingungan, mereka tetap menurut dan mulai mengungsi dengan cepat ke arah belakang. Saat anggota terakhir Ikun datang, Kapten, apakah Anda tidak akan mundur bersama kami? Kamu duluan, pemimpinnya akan segera datang. Namun, saat ini, bulan hitam terbit, menutupi sinar matahari. Cuaca yang semula cerah dan cerah langsung berubah menjadi tabir suram. Lu Yun berteriak, tidak. Saron telah mengambil tindakan. Pasukan klan Sa meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, merusak keseimbangan yang rumit ini. Hanya dengan satu gerakan, garis Kun terkoyak. Apa?
Yang terjadi, situasi berubah begitu cepat sehingga saat sang jenderal mengetahuinya, Kun Kun sudah dikalahkan. Jie Jie, pergilah ke dunia bawah dan tanyakan pertanyaan ini pada Raja Neraka. Sagong juga terkena dampak bulan hitam, dan serangannya menjadi lebih cepat, membuat Kunsa sengsara. Belum lagi kabur, melawan pun sulit. Tepat ketika Sagong menerobos pertahanan Kunsa dan hendak memenggal kepala Kun lawan, tiba-tiba bayangan hitam muncul dari pasir. Pukulan Sagong langsung dibelokkan, menyelamatkan Kunsa. Dan Lu Yunlah yang mengambil tindakan. Jenderal, situasinya sudah selesai. Jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Segera mundur. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Yun berkata bahwa Kunsa sudah lama memutuskan untuk berhenti, hanya karena dia terjerat dalam Sagong dan tidak bisa melarikan diri. Ingin melarikan diri, sudahkah Anda bertanya kepada saya, Jenderal? Sagong tampak seperti orang gila dan bergegas menuju Lu Yun dan Kunsa. Cepat pergi, Lu Yun mendesak dan menyapa Sagong. Semuanya mundur, teriak Kunsa. Seperti air pasang yang surut, pasukan mekanik Kun Kun mulai meninggalkan medan perang. Tapi bagaimana pasukan klan Sa bisa membiarkan orang gemuk ini kabur? Mengejar di belakang mereka, mereka pasti akan mengusir pasukan mekanik Kun Kun dan membunuh mereka semua. Memang benar bahwa selama retret di awal, beberapa Kun Kun mekanik terluka atau terbunuh, tetapi juga karena kematian Kun Kun mekanik inilah kekuatan utama menjauhkan diri dari pasukan klan Sa. Ketika Lu Yun melihat ini, kebuntuan di Istana Yusa tidak perlu dilanjutkan. Sayapnya bergetar, dan dua bilah angin bercampur dengan pedang yang tak tertandingi menghantam jalan buntu Istana Sa. Terpaksa mundur dari Istana Sa, Lu Yun juga turun ke bawah tanah dan segera melarikan diri. Dia tidak memilih untuk terbang di udara, karena Kun Kun mekanik yang ditusuk dari langit oleh cacing darah dengan tombak darah adalah pelajaran terbaik yang bisa diambil dari sini. Lu Yun memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak punya waktu untuk menghadapi Sagong. Meskipun Kun Kun mekanik ini telah menjauhkan diri dari pasukan klan Sa, dia tidak dapat terus memperluas jarak ini. Lu Yun harus menghalangi pasukan klan Sa lagi. Berjalan melewati medan pertempuran, ia menemukan anggota Ikun yang sudah berada di tempatnya dan menyapa semuanya. Bersiaplah, giliran kami untuk mengambil tindakan. Kita harus menghentikan pasukan cacing darah dan memberi cukup waktu bagi Kun Kun mekanik untuk mundur. Apakah kamu mendengar itu? Ya, pemimpin. Anggota Ikun itu berteriak sebagai tanggapan. Ya, sangat energik. Lu Yun mengangguk dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, pasukan mekanik Kun Kun telah bergegas menjauh dari tempat mereka melakukan penyergapan. Pasukan klan Sa akan segera datang. Saudara-saudara. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, lepaskan. Bola basket yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah tentara Saan. Langit yang dipenuhi bola basket mengejutkan Bluetwom. Anda harus tahu bahwa bola basket ini dipadatkan oleh Lu Yun menggunakan api aneh, dan kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Ditambah dengan panah dingin yang ditunjukkan pada gambar, pasukan klan Sa tidak merespons sama sekali. Tim 1, lanjutkan, jangan berhenti. Tim 2, ambil langkah selanjutnya. Ya, anggota Ikun merespons. Saat ini, Kunza dan Sagong sama-sama memperhatikan Lu Yun. Kunza mengangguk dan berkata, terima kasih. Sagong sangat marah, ini kamu lagi. Kamu telah merusak perbuatan baik jenderalku berkali-kali. Jenderal ini akan membunuhmu hari ini. Saat dia mengatakan ini, dia membentuk tim sementara dari tentara dan mengikutinya untuk membunuh Lu Yun. Pasukan keluarga Sa lainnya, dipimpin oleh jenderal lain, terus mengejar mekanik Kun Kun. Dengan pertahanan, kecepatan tembakan bola basket telah sangat berkurang, dan itu hanya dapat berperan dalam interferensi. Saat ini, tim kedua Ikun juga sudah siap. Rintisan. Kemudian Lu Yun memberi perintah, dan dalam perjalanannya, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba tenggelam. Kedalamannya lebih dari 20 meter, tetapi bagi cacing darah, kedalaman ini tidak cukup. Beberapa jenderal cacing darah bahkan dengan nada menghina mengejek, kamu sangat bodoh. Kamu masih ingin menjebak kami seperti ini. Sekolah primadona. Sebelum dia selesai berbicara, mata merah sang jenderal berubah menjadi lebih merah. Dia sebenarnya terjun ke dalam lubang atas inisiatifnya sendiri. Hanya karena anggota Ikun mengeluarkan darah terlebih dahulu di lubang yang dalam ini. Dalam sekejap, lubang sedalam 20 meter itu dipenuhi cacing darah. Tapi ini masih tidak bisa menahan keinginan cacing darah untuk mendapatkan darah Kun Kun, dan benar-benar membangun sebuah bukit di lubang yang dalam dengan cara menumpuk arhat. Adapun tim penyerang sementara yang dibentuk oleh Sagong, kini hanya dia yang tersisa sambil mengertakkan gigi dan mati-matian menahan godaan yang datang dari lubuk hatinya. Tim pertama mundur sesuai rencana. Tim kedua mengincar lubang besar dan memberi mereka hadiah besar. Lu Yun melempar bola basket dengan diameter lebih dari 20 meter. Bola basket ini tidak diisi dengan udara, tetapi dengan cinta penuh Lu Yun kepada tentara Saan. Bagaimana denganmu, Kapten? Salah satu anggota Ikun mengungkapkan keprihatinannya. Sebagai pemimpin resimen, tentu saja aku harus mendukungmu. Lu Yun berkata dan melihat ke arah Sagong yang masih berjuang ke arahnya. Cukup gigih. Hari ini aku ingin melihat seberapa gigihnya kamu. Dia mengatakan bahwa Lu Yun mengeluarkan kantong darah dari tangannya, yang berisi darah Kun Kun. Setelah memperkirakan posisinya, dia langsung melemparkannya ke arah Sagong. Tapi Sagong, yang sudah lama berjaga, sedikit mengangkat sudut mulutnya, apakah kamu ikut?
Kalau begitu aku hanya bisa berterima kasih atas perbekalan dalam perjalanan. Dia melompat, membuka mulut besarnya, dan menelan kantong darah ke dalam perutnya. Jelas sekali, ini karena dia jarang berhubungan dengan Lu Yun. Jika dia melakukan lebih dari sekali atau dua kali, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sebagai orang yang benar, saya harus berhati-hati dengan apa yang diberikan Lu Yun kepada saya. Belum lagi musuh. Melihat pemandangan ini, Lu Yun sangat puas. Dia benar-benar menelan makanan yang diberikan padanya. Meletus, Sa Gongsu, yang masih tersenyum, tertegun di tempat, dan perutnya mulai membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang! Sebuah lubang berdarah keluar dari perut Sagong, dan darah hitam bercampur darah merah cerah tumpah ke seluruh lantai. Rasa sakit yang parah hampir membuat Sagong pingsan, tetapi yang lebih membuatnya takut adalah tentara Sa yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya seperti orang gila. Ketika Lu Yun melihat ini, dia berbalik dan pergi. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui apa hasil yang menunggu Sagong. Dia akan dikanibal sampai mati oleh tentara Sa. Retret terselubung ini bisa dikatakan sukses besar. Tidak hanya menghalangi kejaran pasukan klan Sa, tapi juga mendekatkan rasio korban antara kedua belah pihak. Meskipun rasio korban kun-kun mekanik masih tinggi, namun masih dalam kisaran yang dapat diterima. Di medan perang berdarah itu, Saron seperti tempat sampah daur ulang, terus-menerus melahap mayat. Entah itu kun-kun mekanik atau cacing darah, apapun yang dilihatnya akan masuk ke mulutnya yang berdarah. Meskipun kun-kun mekanik telah menyingkirkan tubuh daging dan darah, kekuatan pendorong intinya tetaplah jantung daging dan darah. Jantung ini tidak hanya menyuplai kun-kun mekanik, tetapi juga merupakan tempat esensi dan darahnya berada. Menelan jantung ini memiliki efek yang sama dengan menelan seluruh kun-kun sebelumnya. Makan, ini semua makanan, semuanya enak, Saron berteriak penuh semangat. Saat dia melahap lebih banyak, tubuhnya membesar dengan cepat. Tangan dan kakinya, yang tadinya penuh dengan perut, kini terkubur seluruhnya dalam daging dan lemak. Itu berubah menjadi bola bundar besar, dan dengan itu, darah hitamnya yang menakutkan berevolusi lagi. Dibandingkan dengan darah emas RH, hanya ada sedikit celah. Lebih, aku ingin lebih. Melihat sekeliling, medan perang awalnya penuh dengan reruntuhan. Selain lubang besar yang tidak beraturan dan kegelapan yang hangus, tidak ada mayat yang dapat ditemukan. Pada saat ini, pasukan klan Sa, yang gagal mengejar, juga kembali dengan putus asa. Rajaku, kami, darah kun-kun, beri aku darah kun-kun. Saron mendesis. Tentara Saan menundukkan kepalanya. Kami terjebak dalam tipuan kun-kun dan tidak kembali dengan darah kun-kun. Sagong, yang telah menyelamatkan nyawanya, menahan diri dan melaporkannya. Sampah, banyak sampah. Aku telah memberimu kekuatan tertinggi. Inikah caramu membalasku? Saron menggeram. Rajaku, beri aku kesempatan lagi, aku tidak akan mengecewakanmu. Saron memandang Sagong yang berbicara, baumu seperti kun-kun. Tidak, Rajaku, aku adalah bawahanmu yang paling setia. Rajaku, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Wajah Sagong penuh ketakutan. Dia tahu betul apa maksud perkataan Saron. Tapi meski dia meraung sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menghentikan darah hitam yang naik ke arahnya. Jenderal, bantu aku memohon ampun, Jenderal. Saron meminta bantuan Jenderal cacing darah lainnya, tetapi karena kejadian terakhir kali, semua jenderal menjadi waspada satu sama lain, ditambah dengan suasana hati Saron yang sangat tidak stabil, tidak ada jenderal yang berani berbicara. Jika ada, mungkin hanya ada satu, dan itu adalah Sahu, tapi baju besi Sahu dilucuti oleh Sagong sendiri. Setelah suara mengunyah yang menakutkan, Sagong tidak mati karena rencana Lu Yun, melainkan mati di mulut Salong. Itu bisa dianggap semacam kesedihan. Teruskan, teruskan. Saron secara pribadi memberi perintah, saya ingin darah kun-kun, lebih banyak darah kun-kun. Di pihak Lu Yun, dia sudah mundur ke tempat aman bersama Ikun, tapi dia belum kembali ke istana kun-kun. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan di kalangan anggota Ikun. Penjelasan Lu Yun tentang hal ini adalah, kami ingin menjadi kekuatan kejutan dan mengganggu serangga di belakang garis musuh sehingga mereka dapat diserang dari kedua sisi. Sebenarnya saya hanya tidak ingin anggota Ikun runtuh imannya seperti Kunmu. Namun, saat Lu Yun sedang mendiskusikan rencana selanjutnya dengan para Ikun, dia pingsan tanpa peringatan. Hal ini membuat takut semua Ikun, yang buru-buru memeriksa tubuh Lu Yun untuk melihat apakah dia baru saja terluka. Namun setelah dicek sekeliling, tidak ada luka sama sekali. Ini sulit bagi para Ikun, saat mereka membawa Lu Yun kembali ke istana kun-kun untuk berobat. Saat mendengar dengkuran yang keluar dari mulut Lu Yun, para Ikun menghela nafas lega. Ternyata mereka terlalu lelah dan tertidur. Di istana Raja Kun-kun, boom, boom, boom. Siapa? Ada suara berisik di dalam rumah. Rajaku, ada kepanikan di dalam rumah, lalu pintu batu terbuka, dan Cui Hua lah yang keluar. Rajaku, kenapa kamu ada di sini? Kemana saya akan pergi? Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Tidak. Cui Hua buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi dia bergumam di dalam hatinya, apa yang terjadi hari ini? Aku sangat mabuk, aku berbicara kasar sekali. Bagaimana kabar Kun Chen? Pemimpinnya masih pingsan. Cui Hua menyerah. Kun Su masuk dan langsung menuju tempat tidur. Begitu sayapnya mengepak, bulu baja itu jatuh, menenggelamkan Kun Chen ke dalamnya.
Rajaku, apa yang kamu lakukan? Kun Su mengerutkan kening, berisik. Dengan lambaian sayapnya, Cuiwa tewas di tempat. Di tempat tidur, sayap baja bersinar dengan kilau logam, dan cakar ayam baja terentang darinya. Segera setelah itu, Kun Chu, yang seluruh tubuhnya telah dimekanisasi, berdiri dari tempat tidur, memandang Kun Su, dan berteriak dengan hormat, Rajaku. Kun Su mengangguk puas, ya. Benar, kamu akan menjadi pengawal pribadiku mulai sekarang. Aku akan mematuhi pengaturan Rajaku. Kun Chen berkata dengan suara dingin, tidak pernah sekalipun melihat ke arah Cui Hua yang terbaring dalam genangan darah. Setelah dimekanisasi, bahkan Kun Zhen kehilangan emosi yang dimiliki makhluk hidup dan menjadi sebongkah besi. Pada saat ini, di gurun Gobi yang terpencil, seekor cacing darah sedang berlari ke arah yang berlawanan dengan pasukan Yusa. Setelah menghadapi sisa-sisa kekuatan naga hitam yang mengikutinya, Zi berlutut dengan lemah di tanah. Setelah Sueyu melihatnya, dia segera berlari. Bukankah Doromon yang penuh bekas luka? Presiden, apakah Anda baik-baik saja, Presiden? Kata Sower Rain sambil mengeluarkan 2 batang daging dari lengannya dan memasukkannya ke dalam mulut Doromon. Saat daging kering masuk ke mulutnya, warna kulit Doromon membaik. Presiden, ada apa denganmu? Doromon menghela nafas, salah perhitungan. Kupikir orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Saron akan bisa mendapatkan posisi resmi di pasukan Saron, tapi tiba-tiba dia dimakan oleh Saron. Saya sendiri terluka parah, jadi saya harus mengambil kesempatan ini untuk menyelinap keluar, jika tidak, cacing darah berikutnya yang dimakan Saron pasti adalah saya. Misteri mengapa Samia mampu bertahan dari kawanan serangga telah terpecahkan. Jika Doromon tidak mengambil tindakan, tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup mengingat usus dan perut Samia sudah busuk saat itu. Tidak apa-apa, Presiden, Xiu Yu menghibur. Sekarang teror Saron telah jauh melebihi ekspektasi saya. Saya khawatir rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan berhasil lagi. Dan sekarang pasukan kita sendiri juga menderita kerugian besar. Doromon mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, jika saya melewatkan kesempatan ini, saya tidak tahu apakah saya harus menunggu hingga tahun monyet untuk mendapatkan kesempatan ini lagi. Duoyu, dari mana saja kamu? Doromon meninju tanah. Presiden, kita bisa bersatu dengan klub Menara Genderang. Mereka juga telah masuk, dan kami telah menyelamatkan nyawa mereka sebelumnya, dan mereka memiliki musuh yang sama, garis keturunan keluarga Sa. Tidak mungkin mereka bisa menolak. Bahkan jika masyarakat tengkorak dan tulang bersedia bekerja sama dengan kita, itu hanya akan sia-sia dan tidak akan berdampak banyak pada situasi secara keseluruhan. Level Saron saat ini berada di luar imajinasimu. Bahkan energi darah hitam yang dia keluarkan memiliki kecenderungan samar untuk menekan energi darah biasa. Ini tandanya belenggu genetik akan segera dipatahkan. Jangan terlalu pesimis, Presiden Persekutuan Naga Hitam. Dunia masih belum pasti, dan belum pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Sebuah suara tiba-tiba masuk. Doromon melihat ke belakang dengan terkejut, dan Kanao keluar dari kelompok cacing darah. Lama tidak bertemu, Presiden Luomen. Doromon mengangguk, lalu menatap Suyu. Xiu Yu segera mengerti dan menjelaskan, kami tertipu oleh tipuan Kun Kun dan dikejar oleh pasukan klan Sa. Setelah kami melarikan diri, kami bertemu dengan saudara-saudara dari masyarakat tengkorak dan tulang. Apa yang dikatakan Saudara Kal, apakah sepertinya dia punya ide? Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Presiden Luomen. Kao tertawa dan berkata, nenek moyang keluarga Zan meninggalkan cadangan di ruang ini untuk mencegah Kun Kun melakukan kerusuhan di ruang ini, meriam ringan dimensi. Kekuatannya setara dengan kekuatan penuh Kaisar pertama. Selama kita bisa menemukannya dan mengaktifkannya, belum pasti siapa yang akan menang. Doromon tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bukan aku yang menyerangmu, Saudara Kana. Kamu telah melihat betapa luasnya gurun Gobi. Menemukan apa yang disebut meriam ringan dimensional ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tentu saja itu tidak mungkin. Jika itu masalahnya, saya tahu tidak mungkin mengusulkan rencana ini. Kanai tersenyum dan berkata, kali ini meriam Yuang-Wang ada di suatu tempat di Kastil Kun Kun. Doromon, ini lebih buruk daripada menemukan jarum di tumpukan jerami di gurun Gobi. Kastil Kun Kun, apakah itu tempat yang bisa kita masuki? Jangan khawatir, Presiden Luomen, dalam perjalanan ke sini, kami menemukan jalan rahasia yang bisa mengarah langsung ke dalam Kastil Kun Kun. Itu benar, mata Doromon tiba-tiba berbinar. Benar, Presiden, saya mengirim saudara-saudara saya untuk menyelidikinya. Dalam hal ini, mungkin itu benar-benar mungkin. Doromon berkata dengan semangat, jalan tidak ada habisnya. Saudaraku, perjalanan ini sangat berbahaya. Jika ada yang ingin berhenti, aku, Luomen, tidak akan pernah mengatakan apapun. Presiden, Anda menyelamatkan hidup kami telah menjadi milik Anda sejak lama. Para prajurit tentara naga hitam berkata satu demi satu. Saya bersedia menanggung risiko demi Presiden, apapun yang terjadi. Oke, saudaraku, ayo pergi. Doromon melambaikan tangannya dan berkata. Lu Yun melihat pemandangan yang agak familiar di sekitarnya. Lu Yun meneriakkan beberapa patah kata dengan ragu-ragu, tapi tidak menunggu jawaban. Bukan RH. Tepat ketika Lu Yun sedang bingung, sosok yang dikenalnya muncul di depan Lu Yun. RH, apa kamu tidak mendengarku memanggilmu? Kata Lu Yun berjalan cepat. Hah, kenapa kamu masih punya janggut?
Dan ada apa dengan semua kerutan di wajahmu itu? Saya bukan RH, nama saya Kaisar Perang. Saya kakek RH seperti yang Anda katakan. Kata cacing darah yang tampak seperti RH tua. Lu Yun menyembunyikan senyum main-mainnya, apa yang kamu inginkan dariku? Apakah RH dalam bahaya? Meskipun cucuku memiliki bakat yang kikuk, dia masih memiliki kekuatan. Jangan khawatirkan dia. Kaisar Perang menjelaskan sambil mengelus janggut putihnya. Mendengar ini, Lu Yun menghela nafas lega. Lalu apa yang kamu lakukan? Kemarilah dan bantu kamu. Dengan kekuatan Saron saat ini, mustahil bagimu sendirian untuk mengalahkannya. Dia hampir mematahkan belenggu genetik. Di Ramster, di antara cacing darah dari garis keturunan Sar, mereka yang merupakan 3 generasi terkait dengan Saron sudah menunjukkan tanda-tanda asimilasi. Jika Saron tidak bisa dibunuh di ruang ini, dan ketika dia kembali ke Ramster, semua cacing darah di garis keturunan Saron akan berasimilasi. Ketika saatnya tiba, dia akan memikirkan sebuah rencana, yang akan lebih sulit daripada mendaki ke ruang ini, langit. Petik 2. Lu Yun mengangguk setuju, lalu apa yang akan kamu berikan padaku? Aku hanya memiliki sisa jiwaku, apa yang bisa kuberikan padamu? Kaisar Perang memelototi Lu Yun dengan marah, aku di sini kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Kemudian Kaisar Perang memberitahu Lu Yun tentang meriam ringan dimensional. Pukulan telak nenek moyang klan San. Pasti sangat kuat hingga bisa menghancurkan seluruh ruang. Lu Yun memikirkan kejadian itu sejenak, dan tanpa sadar seluruh tubuhnya menggigil. Itu tidak berlebihan. Wah, aku tidak tahu di mana tepatnya benda ini berada, tapi mungkin terlihat seperti ini. Kaisar Perang melemparkan sepotong perkamen ke arah Lu Yun. Juga, ingat formula meriam Yuan Guang kali ini. Lu Yun, tidak, kamu tidak sengaja mencoba menjadi anak nakal, kan? Mengenai hidup dan matinya garis keturunan Sanku, apakah menurutmu aku akan bercanda denganmu? Ya, tapi formulamu, rumusnya ditetapkan oleh nenek moyang kita. Jika menurutmu membingungkan, cari dia. Ketika Kaisar Perang berbicara, tubuhnya mulai menjadi tidak nyata. Tidak, kamu tunggu sebentar. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Perang menghilang dari pandangan Lu Yun. Lu Yun, dengan kilatan cahaya putih di depan matanya, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya. Melihat bulan berbentuk cakram yang tergantung di langit malam, tiba-tiba aku duduk dari tanah. Kapten, kamu sudah bangun. Wajah para anggota Ikun yang telah menunggu di sampingku penuh dengan senyuman. Lu Yun mengangguk, berapa lama aku tidur? 2 jam, Kapten. 2 jam, pasukan cacing darah. Ada apa dengan wajahmu? Lu Yun tiba-tiba mengubah pertanyaannya karena tanpa sengaja ia melihat jejak kaki ayam berukuran besar di wajah anggota Ikun di sebelahnya. Aku tidak sengaja mengetuknya. Tidak apa-apa, Kapten. Anggota Ikun itu mengepakkan sayapnya dan berkata, hati-hati saat berjalan. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirku, aku mendengar suara dari kejauhan, Kapten. Kamu sudah bangun, hebat. Dengan teriakan tersebut, seluruh anggota Ikun yang sedang melakukan pengawasan di dekatnya berkumpul. Tapi ketika Lu Yun melihat wajah para Ikun ini, dia diliputi kebingungan. Apakah tato ceker ayam di wajahmu saat ini sedang populer? Kenapa kalian punya tato di setiap wajah? Hah, benar, ini populer akhir-akhir ini, populer. Kun Gou, yang sebelumnya dipromosikan menjadi wakil kapten oleh Lu Yun, berkata sambil tersenyum. Tapi setelah Lu Yun melihat sekeliling, dia menemukan ada yang tidak beres. Jejak kaki ayam di wajah anggota Ikun berukuran sama. Lu Yun menunduk dan menatap ceker ayamnya, lalu ke jejak kaki ayam di wajah Ikun lainnya, seolah dia memahami sesuatu. Kapten, apa yang kamu pikirkan? Cepat buat rencana selanjutnya. Saudara tidak sabar menunggu. Kun Gou mencoba mengubah topik pembicaraan. Lu Yun tidak menjawab, tapi mendatangi salah satu anggota Ikun dan merendahkan suaranya, jangan bergerak. Lu Yun membandingkan ceker ayam karena terlalu tinggi. Tidak bisa dikatakan cocok dengan ceker ayamnya. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka diukir dari cetakan yang sama. Keheningan yang mematikan memenuhi udara. Apa yang terjadi? Apakah aku berjalan dalam tidur? Kapten, berhentilah bertanya, kamu hanya akan menangis jika terlalu banyak bicara. Kun Gou menghela nafas, seolah ada cerita tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya. Anggota Ikun lainnya mengangguk setuju. Hal ini justru membangkitkan rasa penasaran Lu Yun. Cepat beritahu aku apa yang terjadi. Kalau tidak, aku akan menambal wajahmu. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi seluruh anggota Ikun berubah. Benar, Kapten, Kun Gou berkata dengan berani, bukankah kamu koma karena terlalu banyak bekerja? Awalnya kami ingin membawamu dan mengikuti kelompok cacing darah, menunggumu bangun, kamu bisa merencanakan sesuai dengan situasi pertempuran kapan saja. Ternyata walaupun kamu tertidur, namun tubuhmu tidak. Setiap kali kamu berada dalam jarak 3 meter darimu, kamu akan mendapat tendangan darimu. Jejak kaki ayam di wajah kita adalah, begitulah kejadiannya. Lu Yun, kalian cukup bersatu, setiap kun punya satu di wajahnya. Mendengar ini, para anggota Ikun berkumpul dan emo. Kebanyakan dari mereka tertipu tanpa menyadarinya. Setelah mengetahui sebab dan akibat, lelucon kecil ini berakhir. Bagaimana situasinya sekarang? Berita terbaru dari pengintai adalah 1 jam yang lalu, kelompok pasukan serangga itu telah melancarkan serangan ke istana. Tapi mereka terutama sedang menyelidiki.
Kun Gou melaporkan situasi di depan. Bukankah mereka mengerumuni kita? Keanehan. Menurut temperamen Saron saat ini, melihat begitu banyak kun-kun, dia seharusnya bisa mengendalikannya dengan sangat cepat. Ada penipuan dalam hal ini. Apa rencana tentara Sa? Lu Yun sedang berpikir dalam benaknya. Dia juga tidak melupakan apa yang Kaisar Perang katakan tadi tentang meriam ringan dimensional. Kapten, saya selalu punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus membicarakannya atau tidak. Tiba-tiba seorang ikun terkenal bertanya. Tapi itu tidak masalah. Kemana perginya Kunmu yang bersamamu? Kunmu terluka parah. Aku mengatur agar dia memulihkan diri di istana. Lu Yun berbohong, ada apa? Apakah kamu ada hubungannya dengan dia? Anggota ikun yang berbicara menggelengkan kepalanya, tidak. Saya hanya sedikit khawatir. Kapten, jangan kaget. Kun Xiao dibesarkan oleh Kunmu dan dia menganggap Kunmu sebagai ayahnya. Itu sebabnya dia menanyakan masalah ini kali ini. Tidak apa-apa, kakak Kunmu juga saudara baikku. Dia telah banyak membantuku, dan aku sangat berterima kasih padanya. Kesedihan yang tak terlihat melintas di sudut mata Lu Yun. Orang yang setia dan berani mati dengan sangat pengecut, Tuhan masih sangat tidak adil.